Gak lama lagi teaser trailer Boboiboy Movie 3 akan segera dirilis. Benarkah begitu? Ya udah, yuk bareng-bareng kita bahas terkait hal ini. Let's go. Ya, jadi seperti yang kita tahu, Boboiboy Movie 3 itu kan diundur lagi. Dan finally, Monster telah mengkonfirmasi lagi kalau Boboiboy Movie 3 akan ditayangkan di tahun 2027. Ya, semoga aja ini menjadi final decision, keputusan akhir terkait perilisan film ini. Karena kita udah terlalu lama menanti tayangnya film ini, coy. Jadi, please, semoga ini menjadi final decision. Dan ya, semoga aja di tahun ini official teaser Boboiboy Movie 3 ini dirilis. Mengingat dulu official teaser film movie pertama dan film movie keduanya dirilis di tahun sebelum penayangan filmnya. Jadi seharusnya di film ketiganya juga begitu. Ya, kita doakan saja semoga segala proses dalam pembuatan hingga perilisannya nanti diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. So, baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana? Menurut pendapat teman-teman, komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka. Dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, menentukan siapa yang paling kuat antara Boboiboy Nova, Boboiboy Blizzard, dan Boboiboy Beliung memang gak segampang itu. Soalnya ketiganya adalah bentuk kuasa tahap ketiga yang sama-sama overpower, tapi punya keunggulan di bidang masing-masing. Nova dikenal dengan serangan jarak dekat yang super brutal dan damage-nya tinggi banget. Kalau Blizzard lebih unggul di pertahanan sekaligus serangan jarak jauh yang stabil dan sulit ditembus. Sementara itu, Beliung jadi rajanya serangan area dengan jangkauan luas yang bisa nyapu banyak musuh sekaligus. Elemen ini sebenarnya didesain sebagai puncak kekuatan elemental yang saling melengkapi, bukan untuk dibandingkan secara mutlak siapa yang paling kuat. Mereka cuma beda gaya aja. Ketiganya itu memang didesain sebagai puncak kekuatan elemen masing-masing. Boboiboy Nova itu brutal, cepat, dan fokus ke serangan fisik jarak dekat. Sedangkan Boboiboy Beliung unggul di area luas dengan serangan angin yang destruktif. Jadi walaupun Nova sering dianggap paling sakit, gabungan dari kuasa elemental tahap ketiga. Jadi bisa dibilang itu level paling mentok, versi max-nya dari semua kekuatan elemental yang ada. Kalau tiap elemen tahap 3 aja udah overpower banget, kebayang gak sih gimana gilanya kalau semuanya digabung jadi satu? Itu udah bukan sekedar upgrade, tapi udah masuknya Boboiboy Beliung pas lagi hilang kendali itu juga gak bisa dianggap enteng. Dia tetap berbahaya banget, bisa ngerusak lingkungan, bikin chaos, dan susah dikendaliin. Tapi poin pentingnya, dia masih punya sedikit kesadaran diri. Bahkan cuma karena ucapan Kuputri aja, dia masih bisa ngerem kekuatannya, mikir sebentar, dan akhirnya balik ke kondisi normal lagi. Ya, jadi masih ada harapan buat disadarin. Kalau kita ngikutin versi komik di Arts Gurlatan itu kan jelas banget kuasa tahap ketiga yang dipakai Boboiboy itu Rimba, bukan Voltra. Soalnya Voltra waktu itu kan udah direbut sama Kirana. Jadi otomatis di Arts itu Boboiboy nggak pegang Voltra sama sekali. Dia malah pakai Rimba buat ngelawan Voltranya Kirana. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak kemungkinan nanti diadaptasi movie 3 Boboiboy bakal pakai Voltra? Jujur aja, Mimin juga belum tahu sih. Tapi logikanya gini, kalau Nova sama Blizzard aja bisa muncul, masa Voltra nggak bisa? Ya, spontan cuma inget yang dibilang sama Bang Kawasan sih. Jadi beda format, beda kemungkinan juga. Kalau Mimin pribadi sih berharap yang muncul itu cukup Rimba sama Voltra aja. Gak usah kebanyakan dulu deh. Cuma yang bikin kepikiran tuh gimana ceritanya Voltra bisa balik lagi ke Boboiboy. Bisa aja skenarionya masih mirip kayak komik. Jadi Rimba tetap jadi penyelamat Kirana. Terus Voltra akhirnya balik lagi ke Boboiboy. Nah, pas momen itu baru deh secret villain aslinya nongol. Dalang yang manfaatin Kirana
Kirana buat ngelawan Boboiboy dari awal. Baru di situ mungkin Boboiboy bakal pakai lagi kuasa Voltranya. Tapi bang, masa iya Boboiboy langsung gas Voltra? Kirana aja nggak kuat nahan kekuatan Voltra tanpa baju khusus. Apalagi Boboiboy yang belum tentu siap secara fisik. Jadi kayaknya nggak bakal segampang itu sih. Ya namanya juga teori dan berandai-andai. Sah-sah aja kan. Apalagi ini movie bukan series. Bisa aja mereka bikin plot twist yang beda total. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi gini, Boboiboy Movie 3 itu mungkin akan terasa beda banget. Bahkan bisa dibilang ikonik. Soalnya di film ini kayaknya nggak ada satu villain utama yang bener-bener jahat banget kayak biasanya. Bukan tipe cerita hero lawan penjahat besar, tapi lebih ke konflik yang sifatnya personal, sudut pandang, atau masalah yang lebih kompleks. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena di ceritanya, Kirana yang merupakan pewaris asli kuasa elemental Voltra pengen ngambil balik kekuatannya yang sekarang ada di Boboiboy. Nah, banyak yang langsung mikir, oh berarti Kirana itu villain di movie 3. Tapi menurut Mimin nggak sesimpel itu. Kuncinya ada di sudut pandang. Bisa jadi sudut pandang Kirana di movie ketiga bakal digali lebih dalam dibanding versi komiknya. Mungkin nanti kita bakal ngerti kenapa dia melakukan itu. Bahkan bisa aja kita malah sedikit simpati sama dia. Contohnya kayak di movie 2, waktu Tokasa ngambil kembali kuasanya dari Boboiboy. Dia punya alasan kuat dan tujuannya sebenarnya baik, bukan karena jahat atau egois. Nah, kemungkinan besar alasan Kirana nanti bakal mirip-mirip kayak gitu. Jadi bisa dibilang Boboiboy Movie 3 ini kayak film tanpa villain sejati. Konfliknya lebih ke perbedaan cara pandang aja. Ibaratnya gini, kalau kamu nanya ke rumput, rusa itu monster, tapi singa itu penjaga. Artinya orang yang kamu anggap jahat bisa jadi dianggap baik oleh orang lain. Ya intinya jangan gampang ngejudge duluan. Bisa aja yang menurut kita ancaman ternyata buat orang lain itu justru pelindung. Jadi pada akhirnya Boboiboy Movie 3 bukan cuma soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita melihat sebuah cerita dari banyak sisi. Film ini kayak ngajak kita buat mikir lebih dalam, gak cuma langsung nunjuk satu orang sebagai penjahat. Gimana pun nanti alurnya, yang jelas movie ini berpotensi jadi salah satu yang paling berkesan karena konflik emosionalnya lebih matang dan gak hitam putih. Tinggal kita tunggu aja bagaimana Monster ngebawain semuanya di layar lebar. Semoga tetap seru, epic, dan bikin kita mikir lama setelah nontonnya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.